Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Saya rasa Anies Baswedan harus berkomentar atas pencalonan dirinya oleh kelompok-kelompok Islam sebagai calon presiden 2024. Dulu Anies menjadi gubernur DKI karena jasa kelompok-kelompok Islam. Kini nama Anies berulang kali disebut sebagai calon presiden. Anies perlu menjelaskan kepada publik apakah ia menerima pencalonan itu, menyetujuinya, keberatan, atau apa. Soal deklarasi pencalonan presiden kepada sejumlah kandidat belakangan ini berulang kali terdengar. Namun yang menarik dalam kasus Anies, ini terutama dilakukan oleh kelompok-kelompok Islam. Memang sih nampaknya ada ketidakkompakan. Ada saling tuding, ada saling tuduh. Tapi jelas sedang dimulai gelombang dukungan kelompok-kelompok Islam pada Anies. Mula-mula, pada hari Senin 6 Juni ada kelompok yang menamakan diri FPI Reborn yang menyatakan mendukung Anies sebagai Capres 2024. Dengan pakaian serba putih, mereka menggelar aksi di kawasan Patung Kuda Monas, Jakarta Pusat. Mereka membawa poster bertuliskan "Dukung Anies Baswedan sebagai Capres 2024". Memang aksi ini kemudian langsung dibantah oleh Ketua FPI Muhammad Alatas. FPI ini bukan Front Pembela Islam loh, melainkan Front Persaudaraan Islam. Ketuanya Muhammad Alatas adalah menantu Rizik Syihab. Alatas membantah bahwa FPI Reborn ada hubungannya dengan FPI. Dia juga membantah bahwa FPI melakukan aksi dukungan Capres Anies 2024. Dia bahkan menekankan bahwa FPI tidak mendukung tokoh manapun menjadi Capres 2024. Ia menuduh ada gerakan intelijen berbahaya di belakang aksi FPI Reborn. Menurutnya ada pihak-pihak yang ingin menjatuhkan nama FPI dengan cara menggunakan bendera FPI serta pakaian serba putih dalam aksi tersebut. Pertanyaannya, benarkah FPI tidak ikut terlibat dalam dukungan terhadap Anies sebagai Capres? FPI baru bisa saja bilang begitu, tapi agaknya banyak ex-pengurus FPI yang tidak sejalan. Hanya 3 hari setelah aksi FPI Reborn berlangsung pertemuan oleh kelompok yang menamakan diri Majelis Sang Presiden yang berkumpul di Hotel Bidakara, Jakarta. Mereka berkumpul untuk mendeklarasikan Anies sebagai Capres. Di dalam kelompok ini ada banyak ex-pengurus FPI. Sejumlah ex-FPI yang membacakan deklarasi dukungan untuk Anies adalah Habib Musallam bin Muhammad, Habib Syarif Abdullah Al-Haddad, Ahmad Jaki, Abdullah Gadir, dan Muhammad bin Anwar Marta. Selain itu, ada juga seorang ex-terpidana teroris Zainal Mutakin. Juga ada Usman Adan, ex-HTI. Mereka menyatakan kedatangan mereka tidak mewakili kepentingan politik apapun. Mereka bilang semua murni sukarela. Bahkan sebenarnya mereka didukung berbagai majelis taklim di berbagai daerah di Jabodetabek. Yang menarik, di saat acara berlangsung sempat ada insiden bendera HTI. Di podium memang sempat terpasang bendera HTI di samping bendera merah putih. Panitia dan peserta deklarasi pun ribut mempertanyakan kehadiran bendera HTI itu. Setelah cekcok mulut beberapa saat, bendera itu pun diturunkan. Jadi terlihat bahwa saat ini belum ada konsolidasi. Kondisi ini semakin riuh dengan komentar orang seperti Rocky Gerung. Rocky mengatakan bahwa di belakang kelompok FPI yang mendeklarasikan Anies sebagai Capres pada 6 Juni adalah kelompok Ganjaris. Ganjaris adalah kumpulan sukarelawan pendukung Ganjar yang diketuai Eko Kuntadi. Dengan sangat yakin, Rocky bilang itu bukan menuduh, tapi menganalisa. Menurut Rocky, munculnya FPI baru itu merupakan buah persaingan ideologis antara kedua kubu. Kelompok Ganjaris menurut Rocky ingin membuat citra Anies buruk, seolah-olah diasuh oleh FPI dan HTI. Rocky mengatakan Ganjaris itu memiliki kebencian pada Islam. Rocky bahkan menggunakan istilah Islamofobia. Karena itulah menurut Rocky, Ganjaris membentuk FPI palsu yang seolah mendukung Anies dan kemudian menyebarkan kebohongan itu melalui media sosial. Tentu saja apa yang disebut analisa Rocky itu tidak perlulah dipercaya. Menganggap FPI Reborn adalah hasil kerja Ganjaris sangat tidak masuk akal. Tapi komentar ngawur Rocky ini jelas mencerminkan adanya kekhawatiran bahwa Anies dikait-kaitkan dengan FPI. Seolah mengaitkan Anies dengan FPI adalah sebuah aib yang buruk.
Ini menjadi menarik karena kita semua ingat bahwa naiknya Anies ke tampuk kekuasaan adalah karena dukungan all-out FPI, HTI, 212, GNPF MUI. Tanpa dukungan kubu FPI, Anies tidak mungkin menjadi gubernur DKI. Sekarang sekedar untuk menyegarkan ingatan, tidak sejak awal Anies itu didukung FPI. Di masa awal proses pemilihan gubernur DKI, Anies tertinggal di belakang Ahok dan AHY. Sampai kemudian kubu Anies mengubah strategi. Anies datang ke markas FPI, memuji-muji Rizik Syihab dan FPI sehingga ia memperoleh sekutu yang diperlukan. Baru setelah Rizik dan para sekutunya menyatakan mendukung Anies, suara Anies melampaui dua pesaingnya. Di sepanjang kepemimpinannya sebagai gubernur, narasi Anies adalah gubernur seiman bagi kelompok-kelompok Islam. Jadi mengaitkan Anies dengan FPI bukanlah sebentuk Islamofobia. Kedekatan Anies dan FPI memiliki rekam jejak yang panjang. Sehingga dalam hal ini, kelahiran FPI Reborn tidak bisa dibaca sebagai upaya menjatuhkan citra Anies. Memang ada serangan dari Ketua Front Persaudaraan Islam terhadap FPI Reborn. Tapi masalahnya nama FPI sekarang bisa digunakan oleh siapapun. Front Pembela Islam sudah tidak ada. Karena itu Front Persaudaraan Islam tidak bisa mengklaim sebagai satu-satunya pihak yang bisa menggunakan nama FPI. Mereka tidak bisa mengatakan FPI Reborn sebagai FPI palsu. Bahkan kalau Front Persaudaraan Islam mengklaim bahwa mereka perwakilan sah dari FPI dan mereka belum menentukan pilihan capres, tidak berarti orang-orang FPI lama tidak mendukung Anies sebagai capres. Ini yang terlihat dalam fenomena Majelis Sang Presiden. Seperti saya katakan, salah satu motor utama majelis ini adalah orang-orang ex-FPI. Mereka seperti ingin mengatakan kubu Islam dengan dimotori ex-FPI tetap konsisten memajukan nama Anies. Bahwa majelis mendeklarasikan dukungan hanya beberapa hari setelah Front Persaudaraan Islam menyatakan belum memutuskan siapa yang akan dicalonkan sebagai presiden, menunjukkan ada keterbelahan. Karena itu, sebagai calon presiden, Anies harus bersuara. Dia harus menunjukkan apakah dia masih tetap bersama kubu Islam atau sekarang sudah berganti baju. Dia harus menunjukkan apakah dia menghargai aspirasi kelompok-kelompok yang dulu dan selama bertahun-tahun mendukungnya atau sekarang merasa harus menjaga jarak. Dia harus menunjukkan apakah kedekatan dengan FPI dan kawan-kawan adalah aib atau justru berkah. Anies harus bicara. Demi perasaan umat Islam yang menganggapnya sebagai imam, sebagai seorang pemimpin umat. Anies harus bicara. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, bangsa ini akan selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.